Kol, masuk Kol. Jangan pisah. Ayo. Sini, sebelah sini. Assalamualaikum. Sini. Di sini masuk Kol. Di sini. Ayo. Cepet di sini. Ayo di sini. Astagfirullahaladzim. Itu di sini. Gimana? Di sini. Solehpati dan Ria Winata mendapatkan serangan gaib dari penunggu ruangan ini. Itu mas. Tenang. Saya nggak minta baju kamu. Ternyata di sini ada Banyak. Mbak Ria sama Mas Solehpati. Berjajaran di sini. Tenang. Namanya siapa dulu? Namanya siapa? Jenengan namanya sinten Nyai? Namanya sinten? Enggak, saya enggak gangguan. Oh, ini bawa aja Mas Pukul. Oh iya. Ya. Pemirsa, Mbak Ria Winata ada sesuatu energi yang masuk ke Mbak Ria Winata. Kalau boleh tahu, Jika kita medik bisa dilihat apa ini? Aku ngeliat Karya ini benar-benar dikuasai amarah yang sangat luar biasa karena dia baru saja kehilangan bayinya. Jadi namanya sinten Nyai? dia nggak terima anaknya meninggal karena Ya, kasihan. proses melahirkan. Oh, nggak boleh dipegang ya. Oh, begitu ya, Pak? Iya. Aku coba Kelihatannya seperti itu. Begitu Pak Jati? Iya. Kasihan sekali. Iya. Bisa dinetralisir? Oke, Mbak Cikita tolong dibantu. Dinetralisir dulu ya. Bisa Mbak Cikita Medi juga sudah membantu ya. Netralisir. Nah, Mbak Ria, sebenarnya apa kita tadi sama Pak Jati sama Mbak Cikita lari-lari dengan suara-suara apa ini sebenarnya terjadi? Jadi kan kita sedang berdua di sini ya Kang Soleh, terus ada sosok wanita yang kayak nangis tapi kayak nyanyiin limang gitu loh Mas. Cuman kan saya kan kayak, tapi pas masuk ke situ orangnya sedih banget. Sampai pas tadi ada sosok wanita lagi gendong bayi. Jadi saya coba komunikasiin, tapi nggak tahu deh Kang Soleh, kayaknya tadi pas Kang Soleh pegang bayinya sepertinya dia marah. Jadi memang ini artinya sangat negatif banget Mas. Terbukti ini banyak darah berceceran di sini. Memang sangat angker banget ya. Menurut saya memang ini sering ada godaan-godaan di sini dan banyak sekali, ya panas banget. Ya ini banyak sekali tragedi yang memang nggak masuk akal di sini. Betul. Ini padahal udara keluar masuk bisa, tapi hawanya panas banget. Nah, pemirsa Mr. Teguh Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, ketemu lagi bersama saya dan sahabat-sahabat saya, Solehpati, Ria Winata, Kira medis. Nah, sekarang saya berada di Dinas Kesehatan bekas Rumah Sakit di Pemalang. Bekas Rumah Sakit di Pemalang. Baik, sebelum kita mulai penelusuran, kita akan nanya dulu kepada Pak Jati. Pak Jati, ya. Sebetulnya ini bekas apa dan ada pernah kejadian Betul. Ya. Jadi ini begini Mas Tukul. Ini bekas bangsal. Bangsal itu artinya? Bangsal itu ruang perawatan. Sering sekali ini memang ada yang meninggal di sini. Jadi itu ada perempuan, waktu itu juga seliwat jalan. Waktu itu saya lagi jalan, dia tiba-tiba memakai baju putih, seliwat jalan, kemudian dia di pojokan menangis sampai nggak bisa apa-apa waktu itu. Ya, gimana Kang Solehpati tadi yang diceritakan ya, sama? Kalau saya lihat sih beliau itu pakaian putih yang panjang itu dan berlumah darah. Kayak darah banyak sekali Mas, darahnya dari sini nih turun. Diikuti anak-anak kecil banyak. Iya betul. Dan itu ada anak-anak kecil itu biasanya dia main-main di situ. Ya cuma satu. Ya cuma satu di apa namanya? Kalau di ambulan ada di ambulan di situ. Ya cuma satu. Iya ya, Mbak Ria ya. Kalau Mbak Ria coba apa yang Mbak? Saya sih di sini memang banyak kayak kejadian yang banyak hal ya, wanita, laki-laki juga sebenarnya banyak Mas. Banyak laki-laki, baik wanita dan anak kecil. Ini sangat luar biasa sekali. Ini keringatnya aja terus sama energinya, tekanan sangat kuat sekali ini. Nah, pemirsa, saya akan menelusuri yang ada di sekitar bekas rumah sakit Pemalang. Itu terus. Mr. Tukul. Jalan.
Dinas Kesehatan Pemalang. Salah satu bangunan tua peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh di Kota Ikhlas ini. Bangunan yang dahulu digunakan sebagai rumah sakit ini dibangun oleh seorang misionaris asal Belanda pada tahun 1939. Pada tahun 1942, Pemalang tidak luput dari invasi tentara Jepang. Hal tersebut membuat orang Belanda penghuni rumah sakit ini kembali pulang ke negaranya. Rumah sakit ini pun berhenti beroperasi selama beberapa tahun, kemudian dibuka kembali dengan nama Rumah Sakit Ketandan. Pada tahun 1984, Pemda Pemalang mengalihfungsikan tempat ini menjadi kantor Dinas Kesehatan. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat hilangnya energi kelam sisa pembantaian para penjajah bangsa di masa lalu. Suara jeritan, tangisan, bahkan gelak tawa misterius masih sering terdengar di area perkantoran Dinas Kesehatan ini. Bukan hanya sekedar suara gaib yang menghiasi keheningan malam tempat ini. Namun penampakan sosok wanita dan anak kecil sering sekali ditemukan oleh para staf Dinas Kesehatan yang sedang bertugas. Interaksi gaib sering terjadi di ruang Aula 2. Ruangan yang dahulu merupakan kamar bersalin ini merupakan salah satu tempat yang terkenal paling angker. Banyak sekali staf yang bertugas malam melihat sosok wanita berambut panjang menggendong anak dengan kondisi berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Bahkan di ruang belakang Aula 2, para staf juga melihat banyak barang yang bergerak dengan sendirinya. Konon di ruangan ini terdapat sosok anak bertubuh hitam dan berambut keriting yang sering terlihat bermain di sekitar ruangan ini. Sepertinya kita harus masuk ke tempat yang lebihan. Ini tempat apa, Pak? Astagfirullah, Masya Allah. Tempat apa ini, Pak? Aduh. Mbak Sikita Medi nggak pernah mau lihat karena mungkin apa yang dilihat Mbak Sikita Medi sudah sangat tidak pernah ada yang dilihat dulunya. Ini Mbak Sikita Medi juga sudah bisa melihat apa Mbak Sikita Medi yang dilihat? Hah? Mual. Di sini sosoknya banyak sekali. Banyak sekali. Apa aja? Aku ngeliat banyak anak kecil di situ sama ada suster-suster. Ada anak kecil dan suster-suster. Makin di sana makin kuat. Mbak Ria, apa yang dilihat Mbak Ria? Lagi ngesot, Mas. Lagi ngesot. Sininya berdarah. Berdarah apa? Kayak dari sini sampai kaki berdarah. Kayaknya ada luka. Banyak kaki-kaki yang berserakan. Kalau Pak Jati, ini sebetulnya dulu tempat apa? Ini itu sebetulnya dulu hampir sama dengan itu ruang sal. Bedanya di sini itu untuk tempat sal yang kecelakaan. Oh ya benar Mas, makanya tadi soalnya kaki-kaki ada banyak patah. Kita ke situ aja. Kasian dinitresin aja deh. Kasian. Tangannya terusin. Allah. Ada ini wanita yang tabrakan keguguran. Oh, tabrakan keguguran. Itu sosok yang tadi atau beda? Bukan Mas. Karena kan dia kebelah. Apa itu kan? Ini kok bisa bunyi, memang ada orangnya dalamnya? Lo kok bisa bunyi? Hah? Jangan bercanda lu. Itu kok bisa bunyi gimana tuh Pak? Itu dalamnya ada apa? Tidak ada apa-apa ini. Lo kok bisa bunyi? Jadi kemarin itu juga ada betul satu sosok itu tidak ada kepalanya. Mungkin dari Pak itu yang saya lihat kepala ada di situ. Iya, mungkin kepalanya. Lain kepalanya dong. Di lorong ini yang saya lihat dia menggelinding. Cowok. Kalau kelihatan pokoknya kebelah gitu. Jadi hanya badannya dua, tidak ada sama sekali. Iya, kepalanya gelinding. Kok bunyi tembus apa tanggal ini sebenarnya? Kok bisa bunyi sendiri? Loh, nggak ada orang loh padahal. Loh, padahal ini loh tembok loh.
Tembok pemirsa, nggak ada orang. Ini jalan sana. Ria, apa yang dirasakan Mbak Ria? Mbak Ria kayaknya sudah nggak anu lagi nih. Melihat ini bermacam-macam bentuk. Nggak tega barusan ada yang ngomong kasihan. Apa? Yang tadi saya bilang yang anaknya itu mas, kalau dia tabrakan kan jadinya apa? Dari sini sobek, terus sininya apa kayak otaknya keluar gitu. Jadi dia kayak dilindas kayak apa mobil besar. Betul Pak? Iya betul. Jadi anaknya juga itu udah hamil 8 bulan soalnya. Ya sudah bentuk. Jadi kasihan banget saya. Soalnya Saya lihat itu ada 3 pocong mas. ini Jadi kepalanya nggak ada. Yang satu kepalanya nggak ada, yang 2 itu tangannya buntung, dan yang satu yang terakhir kakinya. Jadi Sama dijejer gitu Pak. Dijejer di situ, di pojokan situ. ini di kita medik Kang Soleh Pati dalam di lihat. Pemirsa, ada sosok yang merasuki Cikita Medi. Sosok tersebut terlihat sangat marah dan sulit dikendalikan. Udah jatuh kecelakaan. Siapa? Ini kecelakaan di sini. Iya, kecelakaannya. Perempuannya. Oh, udah Kang. Jadi kita transfer aja yuk. Udah saya terakhir aja. Iya. Terakhir aja Kang Soleh. Dibantu Mbak Ria. Dibantu kakinya udah ini udah. Gak bisa ngomong, soalnya badannya separuh hancur. Energi sosok gaib yang terlalu kuat membuat Cikita tidak sadarkan diri seketika. Kalau tangannya belakangnya harus kita keluar dulu aja. Iya adik, banyak yang berbondong-bondong di sini mengarah ke sini soalnya. Pemirsa karena kurang kondusif di suasana sini nyaman, ya kita harus keluar dulu. Untuk menetralisir keadaan Cikita, tim Mister Tukul memutuskan untuk segera keluar dari ruangan ini. Nah, Mbak Ria, sebetulnya ada apa ini di belakang tadi nih, Mbak Cikita? Kita sampai keluar dari ruangan itu. Sebenarnya gini Mas, jadi kan kalau misalnya kita bicarain soal sosoknya, tadi kan kita sudah melihat satu-satu sosoknya dan dibicarakan. Jadi teman-temannya muncul kayak yang mau ngasih tahu gitu loh sebenarnya. Dalam hal kayak banyak yang bercerita karena meninggalnya banyak yang mau menyampaikan sesuatu, entah sama keluarganya atau yang lain, tapi mereka meninggal duluan. Jadi kayak satu-satu pada mau masuk dan mungkin Cika tadi udah nggak kuat sama lihat banyak sekali darah yang kayak kepala. Terus habis itu ada sosok wanita, banyak lah ada yang kakinya patah dan mereka meninggal di sini gitu. Dan mau cerita mungkin tapi saking Cikita yang nggak kuat shock dengan lihat semua itu. Maaf, ini ada apanya nih? Merah-merah itu. Bekas, enggak ada bekas apa, kayak ketakar gitu. Apa yang dirasakan? Tadi apa yang dirasakan? Mana? Tadi apa yang dirasakan apa tadi? Aku ngerasain kayak punggung aku kayak ditusuk dari belakang. Punggungnya kayak merasa ditusuk dari belakang. Iya. Terus bibir aku kayak disobek gitu. Makanya aku bibirnya kayak disobek. Ya, Pak. Kalau Pak Jati, apa sebetulnya di sana tuh? Iya, itu kejadian di sana itu kan seperti tadi. Itu di sana itu sebetulnya terusan dari ruang bangsal, tapi di sana itu bangsal yang untuk kecelakaan. Iya, khusus untuk kecelakaan kepala truk. Ya. Ini. Astagfirullah. Masya Allah. Kenapa Kang Soleh kok kita tadi disuruh keluar dulu, ada apa? Tadi kan Mbak Cikita kan sempat masuk itu yang wajahnya separuh rusak itu. Dan saya nggak bisa ngomong, memang dia sama-sama sekali. Mulutnya itu hancur. Betul, ini betul. Ini tadi yang dirasakan seperti ditusuk dari belakang, mau disobek. Nah, dari belakang itu jadi ada segerombolan ini Mas, kayak mayat-mayat gitu yang jalan. Kayak muncul zombie gitu ya. Terus makanya Mas ini harus keluar dulu Mas. Makanya saya coba untuk netralisir dan ternyata saya ada serangan Mas juga. Jadi sosoknya itu siluman
wajahnya manusia, kepala badannya ular, kakinya manusia, tangannya manusia. Dia sempat ngeludahin saya dengan darah. Maka saya netralisir, dan ternyata saya komunikasi, dia tuh sering memakan korban-korban dari kecelakaan, dari pantesan. Tapi udah nyaman ini sekarang ya? Alhamdulillah Mas. Oke ya. Nah Pak Jati, ada ruangan lagi nggak yang perlu saya datang ini? Ada di depan sana, itu ada ruang operasi. Bekas ruang operasi. Operasi KTP apa operasi? Bukan. Operasi pasien Mas Sukun. Masa operasi KTP? Iya, terus? Selain itu ada di belakang. Apa? Itu ada bekas sumur dan juga ada pohon beringin. Ya. Gini aja, saya kan biasanya sama Ria, ya kan? Ria itu harus selalu berdampingan terus. Nah, biar suasana gambar itu enak dilihat. Masa ngelihat makhluk astral terus, kan perlu bidadari. Ya, saya sama Ria dan Kang Soleh Pati sama. Nah, pemirsa, energi seperti apa yang nanti akan melihat oleh sahabat-sahabat saya dan saya bersama Ria. Ikut terus. Bisa tukul jalan. Tangannya diputar. Ruang vaksinasi merupakan salah satu ruangan yang sering terjadi interaksi gaib. Di ruangan bekas operasi ini sering terdengar dentingan benda tajam, suara isakan tangis, bahkan penampakan sosok wanita menyeramkan. Pas waktu saya lembur sore hari itu, jam berapa ya, jam 5:30 itu mau maghrib, saya masih ketik-ketik, terus saya merasakan di belakang itu ada sosok anak kecil, kribo hitam, lewat di belakang saya, terus saya nengok, pas nengok ada apa ya, kayak seorang sosok perempuan yang lewat di situ. Putih, terus ada bercaknya apa ya? Bercak darah, udah kayak ya kayak sentuhan anak kecil. Ya. Ini kayaknya suasana energinya kuat sekali. Apa ya? Ini kayaknya energinya berat banget di sini, Mas. Kuatnya kelihatan. Saya aja mau ngangkat tangan gini aja kayak keberatan banget. Mbak Ria, apa yang dilihat Mbak Ria? Di sekitar sini saya ngerasain yang banyak kesedihan ya Mas ya, dan banyak darah. Saya selalu udah mulai mual gitu Mas Sukul. Mau masuk aja nggak Mas Sukul? Pemirsa, kalau kayaknya kamu masuk kan, aku kan nggak pinter gitu. Aku pinternya cuma nyari duit sama pinter menghibur. Kayak ini gimana kalau kita panggil Ahmad aja? Ya Mas Sukul boleh. Mat, yuk sini tetap. Pemirsa, seperti apa yang terjadi? Bau banget Mas Sukul, bau agak air. Masuk ya. Kanan ya. Aduh. Bos. Apa? Gimana? Mesin teknya bisa bunyi sendiri. Mesin teknya ada yang gini sendiri. Gitu. Bener. Di sini Mas. Oh. Wow. Wow. Wey. Tenang, bener. Gak main-main. Ini apa? Gak main-main. Gak bercanda. Ini Bunyi tadi ada yang di pojokan sini. Bingung posisinya di mana, soalnya banyak. Ini semuanya Saya penuh. bingung berdirinya di mana jadinya. Gak main-main. Sini kalau nggak percaya kamu ikut masuk sana. Kamu sendirian, nggak Di tinggal. sini juga. Banyak. Sini, Banyak banget, bunyi. Mas, banyak banget. Ini pada duduk di sini satu. Jadi saya bingung posisinya berdiri di mana.
Penuh, ini udah penuh. Itu ruangan apa itu, Mas? Ada ketawa. Ada ketawa. Ada ketawa di situ. Sini. Tuh, goyang tuh, goyang. Tangannya diputer. Wah, kuat banget energinya. Pemirsa, saat Ria mencoba berkomunikasi dengan sosok penunggu tempat ini, pergelangan tangannya terpelintir secara misterius. Kondisi tersebut membuat Ahmad harus melakukan mediasi kepada sosok yang mendekati Ria Winata. Awas jangan lihat kamera. Nah, kamu sini. Satu, ya. Nah, tangannya apa saja. Ya. Wah, tangannya ke sana. Wah, ruang operasi. Ini dengan siapa ya? Masuk aja. Dudi. Dengan Dudi. Kamu kenapa ada di sini? Kamu meninggal di sini? Meninggalnya kenapa? Tangannya kena mesin ya? Tangannya kayak keputar mesin tangannya. Tangannya kok putar mesin, masuk mesin. Kamu meninggalnya saat tangannya tergiling. Papa selalu dioperasi di sini. Jadi dia kena mesin giling dan dibawa ke sini, dioperasi di sini, tapi udah terlalu kehabisan darah, jadi meninggal. Kurang bagus tuh. Darah mulai. Nah, pemirsa, Mister Tukang Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Di sini waktu saya masuk bertiga sama Mas Ahmad dan Mbak Ria, terus ini tekanannya luar biasa, dan Mas Ahmad dan Mbak Ria mengatakan bahwa di sini bermacam-macam buahnya. Dan akhirnya masuk di ruangan khusus itu, Mbak Ria tangannya kepelintir, terus dinitralisin balik ke Ahmad, terus apa yang terasakan? Jadi kayak kehabisan darah pas dibawa ke sini gitu, jadi udah nggak bisa tertolong lagi gitu. Tapi soalnya agak telat, ke bawah rumah sakit agak telat gitu loh, jadi udah nggak bisa diapa-apain. Oke. Mungkin tadi kan Mas Tuh pas waktu di depan tadi ngeliat ada tangannya aja. Betul. Oh, itu tadi yang bilang tangan saya kenapa? Iya. Soalnya tangannya lepas kan masih di mesinnya itu sih. Nah, pemirsa, sekarang kita akan mencoba ruang sebelah sana. Seperti apa energinya? Apakah lebih kuat dari sini atau lebih menyenangkan? Tak jauh dari ruang vaksin terdapat sebuah aula yang dulunya merupakan ruang perawatan. Menurut salah seorang penjaga, di aula ini sering terlihat sosok wanita yang berjalan-jalan di sekitar ruangan ini. Saya lembur, terus jam 8 itu aku mau pulang, ambil mobil di sana. Kan lewat sini, lihat ruangan sini, mati lampu nih di sini. Saya lihat sana, langsung berginding gitu. Di sini itu lihat sana, aula 1 ada perempuan di sana, aku langsung lari aja. Waktu pas penjagaan saya dengar suara. Setelah saya cek ada suara bunyi, setelah saya dekati tidak ada orang. Kondisi ruangan waktu itu rapi, tapi setelah saya cek berantakan, seperti kursi semacam kayak diputar balik gitu loh, seperti suara rintihan. Saya dekatin tidak ada suara, saya kirain itu karyawan, tapi ternyata bukan. Sosoknya rambut panjang lurus, setengah separuh wajah kelihatan, tapi posisi menunduk. Nah,
Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita di depan aula 1, konon ceritanya Mas Ahmad dan Mbak Ria. Ini banyak para penjaga dan orang-orang yang pernah melihat di sini ada sosok kuntilanak yang bermukanya itu bermacam-macam yang sedikit kurang enak dilihat. Kursi juga udah ditata tuh bisa berantakan dengan sendirinya. Nah, gimana kalau kita masuk, Mas Ahmad? Kita langsung aja ya. Silakan. Bener-bener nih. Kursi udah sampai berantakan, berserakan seperti ini coba. Ini padahal udah dirapiin nih Bang Mas Ahmad. Tapi maunya seperti ini kondisinya. Seperti apa ini, Mas? Saya sih ngeliat anak kecil sih di situ. Lihat anak kecil Mas Ahmad. Karena di sini sosoknya nggak hanya yang apa, sosoknya bukan hanya kuntilanak yang dibicarakan, macam-macam juga, Mas. Apa yang Mas Ahmad lihat? Kalau sosok kuntinya ada di pojokan ini. Ada sosok kuntinya di pojokan sini. Laki-laki lagi pegang ini nih, maksudnya kayak gini, rambutnya gini, sini. Mungkin Mbak Ria nih sambil megang ini. Ini energinya udah masuk. Pemirsa, Ria tiba-tiba saja dirasuki sosok wanita yang mendiami ruangan ini. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok ini. Mandi wae tau Mas. Mandi wae tau Mas, dikelain udah keteko malah. Gak pakai toh. Kira tanggung jawab toh. Bahasa Jawa. Lali jeneng sapa? Oh, ini pinter. Iya. Apa kowe bahasa Jawa? Ora ono. Boleh kowe. Aku kan di Semarang kerja. Maksudnya kamu, aku nyariin kamu terus. Apa? Kowe ra eman-eman duwe awakmu. Maksudnya kamu kok enggak sayang sama badanmu? Oh, senot kawin lagi, berarti kamu. Loro apa? Loro apa? Tanda sayang banget. Ini mendekat. Apa maksudnya, Mas? Ya, Pak. Ini ya wis mulai ya. Apa nih Mbak Ria rasakan? Usianya agak lebih tua ya, maksudnya agak lebih jadi kayak dia menahan amarah karena suaminya yang mungkin mirip ya. Mirip ya. Iya. Bener. Nggak ada orang loh di situ loh. Iya. Masih mau tanya sama dia soalnya katanya dia mukanya mirip sama, kalau saya lihat mukanya mirip sama mantan suaminya yang menikah lagi. Terus tidak adanya tuh sakit. Jadi memang dia kan karena terlalu mikir gitu, jadi cari-cari segala macam. Jadi memang dia sakit. Ada sakit di badannya dia gitu yang kalau nggak salah dia asma sama apa ya?
di bagian perut tuh ada yang sakit gitu, terus meninggal karena sakit, terus si suaminya nggak datang-datang sampai dia meninggal. Gimana supaya biar aman, kita doakan aja gimana sih? Ya setuju. Silakan Mas Ahmad memimpin. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, kita sambil menunggu Kang Soleh Pati bersama Pak Jati Cikita Medi yang menuju ke ruangan satunya yang kanan ada cerita sumur dan pohon yang sangat tua, sangat kuat sekali energinya. Sosok-sosok apa yang akan nanti diceritakan kepada kita dan pengalaman-pengalaman apa yang akan dilihat oleh Kang Soleh Pati dan Pak Cikita Medi dan nanti akan divisualkan oleh kampas lukisan oleh Kang Soleh Pati. Itu terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Keangkeran tidak hanya ada di area gedung Dinas Kesehatan. Namun persis di belakang bangunan ini terdapat sebuah pohon angker dan sumur tua yang dikenal sangat angker oleh warga Ketandan. Menurut cerita, pohon tua ini tidak bisa ditumbangkan. Sudah beberapa orang mencoba memotong pohon tua ini namun selalu berakhir menjadi malapetaka. Hal yang sama pun terjadi di sumur tua yang sudah tidak berfungsi ini. Ketika penutupan berlangsung, salah seorang penjaga meninggal tanpa sebab yang bisa dijelaskan dengan logika manusia. Nah, ini pohonnya ini di sini. Ini kenapa? Ada apa dengan pohon ini, Pak? Waktu itu pohon ini kan ditebang. Ada di sekitar juga ditebang. Iya. Nah, itu tiba-tiba yang nebang itu pada sakit semua. Sampai ada yang masuk rumah sakit. Ada yang meninggal, Pak? Enggak sih. Cuman pada saat naik itu tiba-tiba jatuh ke bawah yang nebang itu. Kalau boleh saya komentar, Pak. Iya. Ini pohon kedua, pemirsa yang saya lihat pohon kedua. Jadi sebelum ini juga saya lihat ada pohon besar, mungkin bukan pohon ini ya. Sebelum pohon ini tumbuh, saya lihat ada pohon besar yang ketika itu tahu-tahu jatuh, mungkin malam Jumat Kliwon. Iya, betul. Benar. Betul. Di sini. Ada di sebelah sana. Iya. Iya. Soalnya masih ada hubungan sama ini. Iya, betul. Soalnya saya lihat auranya panas, Pak, di sini. Iya. Saya lihat seperti ada putaran seperti bola api gitu dan masuk ke situ. Iya. Kalau Mbak Cikita sendiri melihat pohon ini seperti apa? Aku ngelihat karena ini kan pohonnya tinggi besar ya. Ada semacam penjaga ya, Pak ya. Iya. Dan sosok tinggi besar 2 meter sampai 3 meter, Pak. Jadi kita ngelihat iya, di atas. soalnya ini pohon tinggi besar dan sosok makhluk ini lebih tinggi daripada pohonnya gitu. Jadi kalau mungkin menurut aku setiap yang memangkas ini pasti akan terjatuh karena ada hembusan dari atas gitu mereka. Akhirnya setiap yang naik ke atas dan ingin memangkas akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh gitu. Ini angin pada datang, hembusan angin dari arah sana. Menandakan dia udah ada di atas. Iya. Karena saya yakini, Pak, di sini daerah sini sampai ke sana itu seperti ada harta karun peninggalan orang Belanda. Aku ngeliat sosok ada kayak telinga panjang gitu. Bapak, siapa itu? Siapa itu? Hah? Tanganmu, please. Aduh, keras banget. Pegang. Aduh, keras banget.
Siapa itu? Siapa itu? Hah? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. Aku nggak tahu. Mungkin ini harta peninggalan yang... Ini salah satunya sih, memang di sekitar sini itu masih banyak harta benda yang terpendam di sini. Dan ini Ustaz salah satunya sudah bisa mengambil. Oh, sosok ini Mbak Cikita Banaspati sepertinya belum selesai untuk urusan sama saya. Tapi saya coba untuk komunikasi dan langsung untuk melukiskan sosok tersebut dan mungkin ada yang sekitar situ. Ayo. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita tadi sambil menunggu Kang Sulepati dan Mbak Cikita Medis serta Pak Jati menelusuri sekitar di daerah sumur dan pohon dan tempat tenis lapangan itu. Nah, kita akan nanya-nanya apa yang dilihat, energi apa yang lebih dominan dan apa sosok-sosok yang muaranya sumbernya dari lokasi pohon tua itu sama sumur, Mas. Jadi ada sosok Banaspati yang memang itu menguasai wilayah situ sampai ke lokasi semuanya termasuk rumah sakit itu. Makanya suasananya panas. Pantesan. Dan ketika saya ngelukis itu, Mas, ada sosok ini masih dendam ya, Mbak Cikita ya. Karena ada sesuatu yang terambil oleh Mbak Cikita. Ada seperti permata itu. Permata, seperti semacam harta karun. Di situ tadi aku melihat energi yang sangat memancing Pak Ustadz ke daerah sumur tersebut ya. Terus naik. Akhirnya saya coba untuk lukis tapi saya nggak mampu. Akhirnya saya teriak-teriak nyambil Mas Ahmad. Mas Ahmad bantuin dan ikut melukis. Dan ini sosok yang dilukis oleh Mas Ahmad itu sosok yang masukin Mbak Ria. Tadi pas anak digendong. Oh iya yang gendong bayi ya. Iya. Makanya tadi saya lihat itu. Yang waktu kita buka awal itu ya. Iya, Mas. Iya. Kalau Mas Ahmad mungkin bisa sampai. Tadi pada saat melukis kan memang gangguan dari lagi dari yang ini Mas Banaspati ini. Ini coba dinetralisir masuk ke pohon ya Kang? Ke pohon. Baik lagi ke pohon kita nanti dan akhirnya kita bawa lukisannya untuk menetralisir di situ. Takutnya nanti kerasukan masal kayak. Benar. Cepat-cepat dikembalikan ya. Kalau begitu kita ngucapin terima kasih untuk Pak Jati atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur peribahasa yang kurang benar dan perilaku dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, masyarakat sekitar Pemalang. Salam hormat. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil, dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi dari kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda yang ada wisatanya, budaya maupun misterinya. Mister Tukul Jalan. Bekas, enggak ada bekas kayak kecakar gitu. Apa yang dirasakan? Tadi apa yang dirasakan? Mana? Tadi apa yang dirasakan apa tadi? Aku ngerasain kayak
punggung aku kayak ditusuk dari belakang. Punggungnya kayak merasa ditusuk dari belakang. Iya. Terus bibir aku kayak disobek gitu. Makanya aku bibirnya kayak disobek. Ya, Pak. Kalau Pak Jati, apa sebetulnya di sana tuh? Iya, itu kejadian di sana itu kan seperti tadi. Itu di sana itu sebetulnya terusan dari ruang bangsal, tapi di sana itu bangsal yang untuk kecelakaan. Iya, khusus untuk kecelakaan kepala otak. Ya. Nih. Astagfirullah. Masya Allah. Kenapa Kang Soleh kok kita tadi disuruh keluar dulu, ada apa? Tadi kan Mbak Cikita kan sempat masuk itu yang wajahnya separuh rusak itu. Dan saya nggak bisa ngomong, memang dia sama-sama sekali. Mulutnya itu hancur. Betul, ini betul. Ini tadi yang dirasakan seperti ditusuk dari belakang, mau disobek. Nah, dari belakang itu jadi ada segerombolan ini Mas, kayak mayat-mayat gitu yang jalan. Kayak muncul zombie gitu ya. Terus makanya Mas ini harus keluar dulu Mas. Makanya saya coba untuk netralisir dan ternyata saya ada serangan Mas juga. Jadi sosoknya itu siluman, wajahnya manusia, kepala badannya ular, kakinya manusia, tangannya manusia. Yang sempat ngeludain saya dengan darah. Maka saya netralisir dan ternyata saya komunikasi, dia tuh sering memakan korban-korban dari kecelakaan, dari Tapi udah nyaman ini sekarang ya? Alhamdulillah Mas. Oke ya. Nah Pak Jati, ada ruangan lagi nggak yang perlu saya datang ini? Ada di depan sana, itu ada ruang operasi. Bekas ruang operasi. Operasi KTP apa operasi? Bukan. Operasi pasien Mas Sukun. Masa operasi KTP? Iya, terus? Selain itu ada di belakang, itu ada bekas sumur dan juga ada pohon beringin. Ya. Gini aja, saya kan biasanya sama Ria, ya kan? Ria tuh harus selalu berdampingan terus. Nah, biar suasana gambar tuh enak dilihat. Masa ngelihat makhluk astral terus, kan perlu bidadari. Ya, saya sama Ria dan Kang Soleh Batu sama. Nah, pemirsa, energi seperti apa yang nanti akan melihat oleh sahabat-sahabat saya dan saya bersama Ria. Ikut terus. Bisa tukul. Tangannya diputet. Ruang vaksinasi merupakan salah satu ruangan yang sering terjadi interaksi gaib. Di ruangan bekas operasi ini sering terdengar dentingan benda tajam, suara isakan tangis, bahkan penampakan sosok wanita menyeramkan. Pas waktu saya lembur sore hari itu, jam berapa ya, jam 5:30 itu mau maghrib, saya masih ketik-ketik, terus saya merasakan di belakang itu ada sosok anak kecil, kribo hitam, lewat di belakang saya, terus saya nengok, pas nengok ada apa ya, kayak seorang sosok perempuan yang lewat di situ. Putih, terus ada bercaknya apa ya? Bercak darah, udah kayak sentuhan anak itu. Ya. Ini kayaknya suasana energinya kuat sekali. Apa ya? Ini kayaknya energinya berat banget di sini Mas. Kuatnya kelihatan. Saya aja mau ngangkat tangan gini aja kayak keberatan banget. Mbak Ria, apa yang dilihat Mbak Ria? Di sekitar sini saya ngerasain yang banyak kesedihan ya Mas ya, dan banyak darah. Saya selalu udah mulai mual gitu Mas Sukul. Mau masuk aja nggak Mas Sukul? Pemirsa, kalau kayaknya kamu masuk kan, aku kan nggak pinter gitu. Aku pinternya cuma nyari duit sama pinter menghibur. Kayak ini gimana kalau kita panggil Ahmad aja? Ya Mas Sukul boleh. Mat, yuk sini tetap. Pemirsa, seperti apa yang terjadi? Bau banget Mas Sukul, bau agak air. Masuk ya. Kanan ya.
Apa? Gimana? Mesin teknya bisa bunyi sendiri. Mesin teknya ada yang gini sendiri. Gitu. Bener. Pusatnya di sini Mas. Oh. Wow. Wow. Tenang, bener. Gak main-main. Ini apa? Gak main-main. Gak bercanda. Ini saya bunyi tadi ada yang di pojokan sini. Bingung posisinya di mana soalnya banyak. Ya. Ini semuanya Saya penuh. bingung berdirinya di mana jadinya. Gak main-main. Sini kalau nggak percaya kamu ikut masuk sana. Kamu sendirian, nggak Di tinggal. sini juga. Banyak-banyak. Sini, Banyak banget, bunyi. banyak banget. Ini pada duduk di sini satu. Jadi saya bingung posisinya berdiri di mana. Penuh, ini udah penuh. Itu ruangan apa itu, Mas? Ada ketawa. Ada ketawa. Ada ketawa di situ. Sini. Tuh, goyang tuh, goyang. Di sekitar ruangan ini. Sepertinya kita harus masuk ke tempat yang lebihan. Ini tempat apa, Pak? Astagfirullah, Masya Allah. Tempat apa ini, Pak? Aduh. Mbak Sikita Medi nggak pernah mau lihat karena mungkin apa yang dilihat Mbak Sikita Medi sudah sangat tidak pernah ada yang dilihat dulunya. Ini Mbak Sikita Medi juga sudah bisa melihat apa Mbak Sikita Medi yang dilihat? Hah? Mual. Di sini sosoknya banyak sekali. Banyak sekali. Apa aja? Aku ngeliat banyak anak kecil di situ sama ada suster. Ada anak kecil dan suster. Makin di sana makin kuat. Mbak Ria, apa yang dilihat Mbak Ria? Lagi ngesot, Mas. Lagi ngesot. Sininya berdarah. Berdarah apa ini? Kayak dari sini sampai kaki berdarah. Kalau Kayaknya ada luka. Banyak kaki-kaki yang berserakan. Kalau Pak Jati, ini sebetulnya dulu tempat apa? Ini itu sebetulnya dulu hampir sama dengan itu ruang sal. Bedanya di sini itu untuk tempat sal yang kecelakaan. Oh ya benar Mas, makanya tadi soalnya Kaki-kaki ada. banyak patah. Kita kesusahan. Kasian dinitresin aja deh. Kasian. Tangannya terusin. Allah. Ada ini wanita yang tabrakan ke kuburan. Oh, tabrakan ke kuburan. Itu sosok yang tadi atau beda? Bukan Mas. Karena kan dia kebelah. Apa tukang? Koki. Ini kok bisa bunyi, mana ada orangnya dalamnya? Lo kok bisa bunyi? Hah? Jangan bercanda lu. Itu kok bisa bunyi gimana tuh Pak? Itu dalamnya ada apa? Tidak ada apa-apa ini. Lo kok bisa bunyi? Jadi kemarin itu juga ada betul satu sosok itu tidak ada kepalanya. Mungkin tadi itu yang saya lihat kepala ada di situ. Iya, mungkin kepalanya. Hanya kepalanya doang. Di lorong ini yang saya lihat dia menggelinding. Cowok. Saya kelihatan pokoknya kebelah gitu. Jadi hanya sebagiannya dua, tidak ada sama sekali. Iya, kepalanya gelinding. Kok bunyi tebus apa tanggal ini sebetulnya? Kok bisa bunyi sendiri? Loh, nggak ada orang loh padahal. Loh, padahal ini loh tembok loh. Tembok pemirsa, nggak ada orang. Ini jalan ke sana lagi. Ria, apa yang dirasakan Mbak Ria? Mbak Ria kayaknya sudah nggak anu lagi nih. Melihat ini bermacam-macam bentuk.
Ya tega barusan ada yang ngomong kasihan. Apa? Yang tadi saya bilang yang anaknya itu mas, kalau dia tabrakan kan jadinya apa? Dari sini sobek, terus sininya apa kayak otaknya keluar gitu. Jadi dia kayak dilindas kayak apa mobil besar. Betul Pak? Iya betul. Jadi anaknya juga itu udah hamil 8 bulan soalnya. Ya sudah tentu. Jadi kasihan banget ya. Soalnya Saya lihat itu ada 3 pocong mas. ini Jadi kepalanya nggak ada. Yang satu kepalanya nggak ada, yang 2 itu tangannya buntung, dan yang satu yang terakhir kakinya. Jadi dijejer gitu Pak. Dijejer di situ, di pojokan situ. ini di kita medik Kang Soleh Pati tolong lihat. Pemirsa, ada sosok yang merasuki Cikita Medi. Sosok tersebut terlihat sangat marah dan sulit dikendalikan. Udah jatuh kecelakaan. Siapa? Ini kecelakaan di sini. Iya, kecelakaannya. Perempuannya. Udah Pak. Jadi kita terakhir aja yuk. Udah saya terakhir aja. Iya. Terakhir aja Kang Soleh. Harus dibantu Mbak. Iya. Dibantu kakinya udah ini udah. Gak bisa ngomong, masalah badannya separuh hancur. Energi sosok gaib yang terlalu kuat membuat Cikita tidak sadarkan diri seketika. Kan tangannya belakangnya harus kita keluar dulu aja. Ini ada banyak yang berbondong-bondong ke sini mengarah ke sini soalnya. Pemirsa, karena kurang kondusif di suasana sini nyaman, ya. Saya harus keluar dulu. Untuk menetralisir keadaan Cikita, tim Mister Tukul memutuskan untuk segera keluar dari ruangan ini. Nah, Mbak Ria, sebetulnya ada apa ini di belakang tadi nih, Mbak Cikita? Kita sampai keluar dari ruangan ini. Sebenarnya gini Mas, jadi kan kalau misalnya kita bicarain soal sosoknya, tadi kan kita sudah melihat satu-satu sosoknya dan dibicarakan. Jadi teman-temannya muncul kayak yang mau ngasih tahu gitu loh sebenarnya. Dalam hal kayak banyak yang bercerita karena meninggalnya banyak yang mau menyampaikan sesuatu entah sama keluarganya atau yang lain, tapi mereka meninggal duluan. Jadi kayak satu-satu pada mau masuk dan mungkin Cika tadi udah nggak kuat sama lihat banyak sekali darah yang kayak kepala. Terus habis itu ada sosok wanita, banyak lah ada yang kakinya patah dan mereka meninggal di sini gitu dan mau cerita mungkin tapi saking Cikita yang nggak kuat shock dengan lihat semua itu. Maaf, ini ada apa ini? Merah-merah itu. Pak kita. Merah tanggung jawab toh. Lu sih. Bahasa Jawa. Lali jeneng sapa? Oh, ini pinter. Iya. Kenapa kowe Bahasa Jawa, ora ono. Golek kowe. Aku kan di Semarang kerja. Tapi ngapa ora ono? Maksudnya aku nyari kamu terus. Apa? Kowe ra eman-eman duwe awakmu. Maksudnya kamu kok enggak sayang sama badanmu? Oh, sempat kawin lagi, berarti kamu. Loro apa? Loro apa? Saya banget ini mendekat.
Apa mas? Yang lain. Ya wis mulai. Apa nih Mbak dia rasakan? Usianya agak lebih tua ya, maksudnya agak lebih, jadi kayak dia menahan amarah karena suaminya yang mungkin mirip ya. Mirip ya. Iya. Bener. Nggak ada orang loh di situ loh. Nah, terus? Iya, masih mau tanya sama dia soalnya katanya dia mukanya mirip sama, kalau saya lihat mukanya mirip sama mantan suaminya yang menikah lagi. Terus dadanya tuh sakit. Jadi memang dia kan karena terlalu mikir gitu, jadi cari-cari segala macam. Jadi memang dia sakit. Ada sakit di badannya dia gitu, yang kalau nggak salah dia asma sama apa ya, di bagian perut itu ada yang sakit gitu. Terus meninggal karena sakit, terus si suaminya nggak datang-datang sampai dia meninggal. Gimana supaya biar aman, kita doakan aja gimana sih? Ya setuju. Silakan Mas Ahmad memimpin. Pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan, kita sambil menunggu Kang Soleh Pati bersama Pak Jati serta Cikita Medi yang menuju ke ruangan satunya yang kanan ada cerita sumur dan pohon yang sangat tua, sangat kuat sekali energinya. Sosok-sosok apa yang akan nanti diceritakan kepada kita dan pengalaman-pengalaman apa yang akan dilihat oleh Kang Soleh Pati dan Cikita Medi dan nanti akan divisualkan oleh kanvas lukisan oleh Kang Soleh Pati. Itu terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Keangkeran tidak hanya ada di area gedung Dinas Kesehatan. Namun persis di belakang bangunan ini terdapat sebuah pohon angker dan sumur tua yang dikenal sangat angker oleh warga Ketandan. Menurut cerita, pohon tua ini tidak bisa ditumbangkan. Sudah beberapa orang mencoba memotong pohon tua ini namun selalu berakhir menjadi malapetaka. Hal yang sama pun terjadi di sumur tua yang sudah tidak berfungsi ini. Ketika penutupan berlangsung, salah seorang penjaga meninggal tanpa sebab yang bisa dijelaskan dengan logika manusia. Nah, ini pohonnya ini di sini. Ini kenapa? Ada apa dengan pohon ini, Pak? Waktu itu pohon ini kan ditebang. Ada di sekitar juga ditebang. Iya. Nah, itu tiba-tiba yang nebang itu pada sakit semua. Sampai ada yang masuk rumah sakit. Ada yang meninggal, Pak? Enggak sih. Cuman pada saat naik itu tiba-tiba jatuh ke bawah yang nebang itu. Kalau boleh saya komentar Pak. Iya. Ini pohon kedua, pemirsa yang saya lihat pohon kedua. Jadi sebelum ini juga saya lihat ada pohon besar, mungkin bukan pohon ini ya. Sebelum pohon ini tumbuh, saya lihat ada pohon besar yang ketika itu tahu-tahu jatuh, mungkin malam Jumat Kliwon. Iya, betul. Benar. Betul. Di sini. Ada di sebelah sana. Iya. Iya. Soalnya masih ada hubungan sama ini. Iya, betul. Soalnya saya lihat auranya panas Pak di sini. Iya. Saya lihat seperti ada putaran seperti bola api gitu dan masuk ke situ. Iya. Kalau Mbak Cikita sendiri melihat pohon ini seperti apa? Aku ngelihat karena ini kan pohonnya tinggi besar ya. Ada semacam penjaga ya Pak ya. Iya. Dan sosok tinggi besar 2 meter sampai 3 meter Pak. Jadi kita ngelihat iya. di atas. Soalnya ini pohon tinggi besar dan sosok makhluk ini lebih tinggi daripada pohonnya gitu. Jadi kalau mungkin menurut aku setiap yang memangkas ini pasti akan terjatuh karena ada hembusan dari atas gitu mereka. Akhirnya setiap yang naik ke atas dan ingin memangkas akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh gitu. Ini angin pada datang, hembusan angin dari arah sana. Menandakan dia udah ada di atas. Iya. Karena saya yakini Pak di sini daerah sini sampai ke sana itu seperti ada harta karun peninggalan orang Belanda.
sosok ada kayak telinga panjang gitu. Bapak, Siapa itu? Siapa itu? Hah? Pemirsa, saat Ria mencoba berkomunikasi dengan sosok penunggu tempat ini, pergelangan tangannya terpelintir secara misterius. Kondisi tersebut membuat Ahmad harus melakukan mediasi kepada sosok yang mendekati Ria Winata. Oh, jangan lihat kamera. Nah, kamu sini. Wah, saya ke sana. Wah, ruang operasi. Ini dengan siapa ya? Maksudnya. Dudi. Dengan Dudi. Kamu kenapa ada di sini? Kamu meninggal di sini? Meninggalnya kenapa? Tangannya kena mesin ya? Tangannya kayak keputar mesin tangannya. Tangannya kok putar mesin, masuk mesin. Kamu meninggalnya saat tangannya ketergiling, patah, lalu dioperasi di sini. Jadi dia kena mesin giling dan dibawa ke sini, dioperasi di sini, tapi udah terlalu kehabisan darah, jadi meninggal. Kurang bagus tuh. Darah mulai. Nah, pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Di sini waktu saya masuk bertiga sama Mas Ahmad dan Mbak Ria, di sini tekanannya luar biasa, dan Mas Ahmad dan Mbak Ria mengatakan bahwa di sini bermacam-macam buahnya. Dan akhirnya masuk di ruangan khusus itu, Mbak Ria tangannya kepelintir, terus dinetralisir balik sama, terus apa yang merasakan? Jadi kayak kehabisan darah pas dibawa ke sini gitu. Jadi udah nggak bisa tertolong lagi gitu. Tapi soalnya agak telat, ke bawah rumah sakitnya agak telat gitu loh. Jadi udah nggak bisa diapa-apain. Oke. Mungkin tadi kan Mas Tuh pas waktu di depan tadi ngeliat ada tangannya aja. Betul. Oh, itu tadi yang bilang tangan saya kenapa? Iya. Soalnya tangannya lepas kan masih di mesinnya itu sih. Nah, pemirsa, sekarang kita akan mencoba ruang sebelah sana. Seperti apa energinya? Apakah lebih kuat dari sini atau lebih menyenangkan? Tak jauh dari ruang vaksin terdapat sebuah aula yang dulunya merupakan ruang perawatan. Menurut salah seorang penjaga, di aula ini sering terlihat sosok wanita yang berjalan-jalan di sekitar ruangan ini. Saya lembur, terus jam 8 itu aku mau pulang, ambil mobil di sana. Kan lewat sini, lewat ruang sini, mati lampu nih di sini. Saya lihat sana, langsung berhenti gitu. Di sini itu lihat sana, aula 1 ada perempuan di sana. Aku langsung lari aja. Waktu pas penjagaan saya dengar suara. Setelah saya cek ada suara bunyi bisa. Setelah saya dekati tidak ada orang. Bersih ruangan waktu itu rapi. Tapi setelah saya cek berantakan. Seperti kursi semacam kayak diputar balik gitu loh. Seperti suara rintihan. Saya dekatin tidak ada suara. Saya kirain itu karyawan. Tapi ternyata bukan. Sosoknya rambut panjang lurus, setengah separuh wajah kelihatan, tapi posisi menunduk. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita di depan aula 1, konon ceritanya Mas Ahmad dan Mbak Ria. Ini banyak para penjaga dan orang-orang yang pernah melihat di sini ada sosok kuntilanak yang bermukanya itu bermacam-macam, yang
sedikit kurang enak dilihat. Kursi juga udah ditata tuh bisa berantakan dengan sendirinya. Nah, gimana kalau kita masuk Mas Ahmad? Kita langsung aja ya. Silakan. Bener-bener nih. Kursi udah sampai berantakan, berserakan seperti ini coba. Ini padahal udah dirapiin nih Bang Mas Ahmad. Tapi maunya seperti ini kondisinya. Seperti apa ini, Mas? Saya sih ngeliat anak kecil sih di situ. Lihat anak kecil Mas Ahmad. Karena di sini sosoknya nggak hanya yang sosoknya bukan hanya kuntilanak yang dibicarakan, macam-macam juga Mas. Apa yang Mas Ahmad lihat? Kalau sosok kuntinya ada di pojokan ini. Ada sosok kuntinya di pojokan sini. Laki-laki lagi pegang ini nih, maksudnya kayak gini, rambutnya gini, sini. Mungkin Mbak Ria nih sambil megang ini. Ini energinya udah masuk. Pemirsa, Ria tiba-tiba saja dirasuki sosok wanita yang mendiami ruangan ini. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok ini. Nanti wae tau Mas. Nanti wae tau Mas si kelahiran udah teko malah. Masuk. Jangan tidak. Ayo. Sini, sebelah sini. Assalamualaikum. Sini. Di sini masuk. Di sini. Ayo, cepet di sini. Ayo di sini. Astagfirullahaladzim. Itu di sini. Di sini. Tolepati dan Ria Winata mendapatkan serangan gaib dari penunggu-penunggu ruangan ini. Itu mas. Saya nggak minta baju kamu. Ternyata di sini ada Banyak. Mbak Ria sama Tolepati. Berjajaran di sini. Tenang. Tenang. Namanya siapa dulu? Namanya siapa? Jenengan namanya sinten Nyai? Namanya sinten? Enggak, saya enggak ganggu. Oh, ini bawa baju Mas Pukul. Oh iya. Ya, pemirsa Mbak Ria Winata ada sesuatu energi yang masuk ke Mbak Ria Winata. Kalau boleh tahu, jika kita medik bisa dilihat apa ini? Aku ngeliat Karya ini benar-benar dikuasai amarah yang sangat luar biasa karena dia baru saja kehilangan bayinya. Jadi namanya sinten. Dia nggak nerima anaknya meninggal karena ya kasihan. proses melahirkan. Oh, nggak boleh dipegang. Ya. Oh, begitu ya Pak? Iya. Aku coba kelihatannya seperti itu. Begitu Pak Jati? Iya. Kasihan sekali. Iya. Bisa dinetralisir? Oke, Mbak Cikita tolong dibantu. Dinetralisir dulu ya. Bisa Mbak Cikita Medis juga sudah membantu ya netralisir. Nah Mbak Ria, sebenarnya apa kita tadi sama Mbak Jati sama Mbak Cikita lari-lari dengan suara-suara apa ini sebenarnya yang terjadi? Jadi kan kita sedang berdua di sini ya Kang Soleh, terus ada sosok wanita yang kayak nangis tapi kayak nyanyiin limang gitu loh Mas. Cuman kan makanya kan kayak, tapi pas masuk ke situ auranya sedih banget. Sampai pas tadi ada sosok wanita lagi gendong bayi. Jadi saya coba komunikasiin, tapi nggak tahu deh Kang Soleh, kayaknya tadi pas Kang Soleh pegang bayinya sepertinya dia marah. Jadi memang ini artinya sangat negatif banget Mas. Terbukti ini banyak darah berceceran di sini. Memang
sangat angker banget ya menurut saya. Memang ini sering ada godaan-godaan di sini kan banyak sekali, ya panas banget. Ya, ini banyak sekali tragedi yang memang nggak masuk akal di sini. Betul. Ini padahal udara keluar masuk iya. Tapi hawanya panas banget. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya dan sahabat-sahabat saya. Soleh Pati, Tia Winata, Kira Medis. Nah, sekarang saya berada di Dinas Kesehatan bekas rumah sakit di Pemalang. Bekas rumah sakit di Pemalang. Baik, sebelum kita mulai penelusuran, kita akan nanya dulu kepada Pak Jati. Pak Jati, ya. Sebetulnya ini bekas apa dan ada pernah kejadian betul? Ya. Jadi ini begini Mas Tukul. Ini bekas bangsal. Bangsal itu artinya? Ya, bangsal itu ruang perawatan. Sering sekali ini memang ada yang meninggal di sini. Jadi itu ada perempuan, waktu itu juga seliwat jalan. Waktu itu saya lagi jalan, dia tiba-tiba memakai baju putih, keluar jalan, kemudian dia di pojokan, menangis, sampai nggak bisa apa-apa waktu itu. Ya, gimana Kang Sulapati tadi yang diceritakan ya, sama? Kalau saya lihat sih, beliau itu pakaian putih yang panjang itu dan berlumah darah. Darah banyak sekali mas darahnya dari sini nih. Turun. Diikutin anak-anak kecil banyak. Iya, betul. Dan itu ada anak-anak kecil itu biasanya dia main-main di situ. Ya cuma satu. Ya cuma satu di apa namanya? Kalau di ambulan ya. Ada di ambulan di situ. Ya cuma satu. Iya ya, Maria ya. Kalau Maria coba apa yang Saya sih di sini memang banyak kayak kejadian yang banyak kali wanita, laki-laki juga sebenarnya banyak mas. Banyak laki-laki, baik wanita dan anak kecil. Ini sangat luar biasa sekali. Ini keringatnya aja terus sama energinya, tekanan sangat kuat sekali ini. Nah, pemirsa, saya akan menelusuri yang ada di sekitar bekas rumah sakit Pemalang. Ikuti terus. Mr. Tukul Jalan-Jalan. Dinas Kesehatan Pemalang, salah satu bangunan tua peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh di kota Iklas ini. Bangunan yang dahulu digunakan sebagai rumah sakit ini dibangun oleh seorang misionaris asal Belanda pada tahun 1939. Pada tahun 1942, Pemalang tidak luput dari invasi tentara Jepang. Hal tersebut membuat orang Belanda penghuni rumah sakit ini kembali pulang ke negaranya. Rumah sakit ini pun berhenti beroperasi selama beberapa tahun, kemudian dibuka kembali dengan nama Rumah Sakit Ketandan. Pada tahun 1984, Pemda Pemalang mengalihfungsikan tempat ini menjadi kantor Dinas Kesehatan. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat hilangnya energi kelam sisa pembantaian para penjajah bangsa di masa lalu. Suara jeritan, tangisan, bahkan gelak tawa misterius masih sering terdengar di area perkantoran Dinas Kesehatan ini. Bukan hanya sekedar suara gaib yang menghiasi keheningan malam tempat ini. Namun penampakan sosok wanita dan anak kecil sering sekali ditemukan oleh para staf Dinas Kesehatan yang sedang bertugas. Interaksi gaib sering terjadi di ruang Aula 2. Ruangan yang dahulu merupakan kamar bersalin ini merupakan salah satu tempat yang terkenal paling angker. Banyak sekali staf yang bertugas malam melihat sosok wanita berambut panjang menggendong anak dengan kondisi berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Bahkan di ruang belakang Aula 2, para staf juga melihat banyak barang yang bergerak dengan sendirinya. Konon di ruangan ini terdapat sosok anak bertubuh hitam dan berambut keriting yang sering terlihat bermain